Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Universitas Surabaya. Perkenalkan, saya Michael Mingkosasi, dosen tetap S1 Teknik Informatika Universitas Surabaya, program Digital Media Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Game Concept and Design yang saya ampuh. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar pengembangan game, mulai dari penyusunan konsep hingga perancangan dan pembuatan prototipe. Kita akan mempelajari definisi dan karakteristik game, perkembangan industri game, genre, perangkat pengembangan, desain gameplay, mekanik, balancing, antarmuka, cerita, dunia, karakter, hingga cara mempresentasikan dan menawarkan sebuah konsep game. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan sebuah game dan membuat desain game yang siap untuk dikembangkan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan software development game untuk membuat sebuah game yang dapat dimainkan. Adapun sub CPMK yang ingin dicapai meliputi dua kemampuan utama. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep game dan menyusun desain game. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak pengembangan game untuk menghasilkan prototipe yang dapat dimainkan. Melalui proses tersebut, mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja secara bertanggung jawab, baik secara mandiri maupun berkelompok, menganalisis permasalahan serta merumuskan solusi melalui teknologi informasi. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku The Art of Game Design dan Introduction to Game Development. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bertahap melalui penjelasan materi, diskusi, praktik, dan tugas. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada layar berikut ini. Penilaian terdiri atas kuis teori game sebesar 10%, game konsep pitch sebesar 15%, game desain dokumen sebagai UTS sebesar 25%, dan final project game sebagai UAS sebesar 50%. Selamat menyaksikan ya. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, teman-teman, Michael Mingkosasi. Saya adalah pengampuh mata kuliah Game Concept and Design kalian. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar basic tentang game, teman-teman. Jadi game itu apa sih? Game itu seperti apa? Komponen apa yang penting di dalam game? Terus cara membuat game itu secara sederhana seperti apa sih? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman sekalian bagaimana terkait game. Oke, jadi saya langsung saja teman-teman akan share screen materi pertemuan pertama kita hari ini. Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita akan bahas apa teman-teman? Jadi kita akan bahas ada 4 tahap kayak itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi yang pertama ada tentang game sendiri, kayak gitu. Kemudian tentang konsepnya, bagaimana cara kita mendesainnya, dan bagaimana cara developnya. Hari ini kita akan belajar basic. Kalau nanti kita mau tahu lebih dalam kayak itu, cara mengonsep atau membuat desain atau membuat game sampai jadi prototipe itu seperti apa, nah itu akan saya ajarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi di pertemuan pertama ini biar kalian terbayang kayak itu. Sebenarnya bagaimana sih mendevelop sebuah game yang baik dan benar, teman-teman. Oke, jadi siapa yang suka main game di sini, teman-teman? Mungkin boleh angkat tangan kayak gitu atau kasih reaction kayak gitu. Siapa yang suka main game? Kayak gitu, boleh kasih reaction-nya. Nah, saya lihat semua hampir mayoritas adalah suka bermain game, teman-teman. Saya lihat semuanya itu adalah suka bermain game. Gitu. Jadi, saya yakin 100% semua dari kalian adalah suka bermain game. Saya pun juga suka bermain game. Nah,
Mungkin ini daftar-daftar game ini ada di antara kalian yang bermain kayak gitu. Mungkin yang main Counter Strike kayak gitu, boleh unjuk jari teman-teman. Ada yang bermain CS Counter Strike kayak gitu, boleh unjuk jari. Kayaknya nggak ada ya kayak gitu. Kayak jarang ya main Counter Strike. Saya masih sampai sekarang masih sering main Counter Strike teman-teman kayak gitu. Counter Strike CS. Masih sering main. Oh, Randy juga main kayak gitu. Nah, ini beberapa top 10 game yang sering dimainkan kayak itu di Steam sampai Juni 2026. Ternyata Dota dan CS itu masih tetap di atas, teman-teman. PUBG itu masih juga di atas kayak itu. Ya, game GJ ada Bongo Cat pun masih most play game, teman-teman. Nah, kalau di mata kuliah ini, teman-teman, biasanya di mata kuliah luar, saya disarankan dosen-dosen jangan banyak main, kayak gitu. Nah, kalau di mata kuliah saya, banyaklah bermain biar kalian punya banyak referensi, teman-teman. Jadi, di mata kuliah saya, jangan cuma main, tapi saatnya kamu bisa bikin game sendiri, teman-teman. Nah, langsung aja gimana cara bikin game, kalian masuk ke mata kuliah ini, harapannya kan juga pengen tahu gimana cara bikin game. Langsung aja kita mungkin bahas dulu terkait gamenya sendiri, teman-teman. Oke, jadi pertanyaan adalah apa itu game? Kayak itu. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab teman-teman apa itu game? Kayak itu. Mungkin boleh kalau mau open mic kayak itu. Atau kalau mungkin sungkan kayak itu di chat boleh juga, teman-teman. Kalau ada yang punya pendapat. Menurut kalian game itu apa sih? Kayak itu, boleh kasih pendapatnya mungkin di chat kayak gitu, atau mungkin ada yang mau open mic langsung boleh juga, teman-teman. Ferdi, nah Ferdi, boleh kasih tahu dong, game itu apa, Ferdi? Menurut saya permainan, Pak. Oke, menurut Anda permainan kayak gitu. Oke, terima kasih kayak gitu. Game ya artinya adalah permainan kayak gitu. Oh, ini ada Shani juga di chat, sarana media di mana bisa menjadi hiburan atau menjadi kesenangan kayak gitu. Nah, ini Randy juga ada media interaktif dengan tujuan akhir kayak itu, bermain untuk mencari hiburan waktu luang. Kayak itu dari versi permainan, media bermain untuk hiburan. Oke, terima kasih teman-teman buat tanggapannya kayak gitu. Nggak ada yang salah kayak gitu. Game itu ya permainan kayak gitu. Tapi sebenarnya permainan seperti apa sih? Nah, game itu adalah kita bahasa Indonesia langsung aja. Game itu adalah sebuah penerapan sistem, teman-teman, yang terkendali, sukarela, yang di dalamnya itu ada perseteruan antar kekuatan, teman-teman. Jadi ada perseteruan antar kekuatan. Kata kuncinya adalah sukarela, teman-teman. Jadi kalian pasti bermain game itu biasanya sukarela. Kemudian di sana ada perseteruan antar kekuatan. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang player 1, player 2, kayak itu. Ada player 1, bot, kayak itu. Jadi, dan ada dibatasi aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan luaran yang tidak imbang, kayak itu. Jadi, pasti ada yang menang, ada yang kalah, kayak gitu. Walaupun kalian lawan bot pun, pasti kalian bisa kalah, bisa menang, kayak gitu. Itu adalah game, teman-teman. Jadi, kata kuncinya adalah sukarela. Dan ada perseteruan antar kekuatan, ada aturan-aturannya, luarannya tidak imbang, kayak gitu. Nah, kualitas game sendiri itu dinyatakan ada 10 kualitas game, teman-teman. Kualitas pertama yang tadi saya sebutkan di definisi adalah sukarela, kayak gitu. Jadi, sebuah game kalian main kan, kayak tadi, mungkin ada yang main CS, ada yang main game-game lain, kalian sukarela untuk bermain. Game itu juga pasti punya tujuan, teman-teman. Pasti kalian main game kan ada tujuannya kan, kayak gitu. Kalian mungkin main Roblox pun kayak gitu, game sederhana itu punya tujuan. Terus game itu juga pasti punya konflik, teman-teman, kayak gitu. Ada konflik, ada yang jahat, ada yang baik, kayak gitu. Game itu pasti punya peraturan khusus, kayak gitu. Mungkin kalau kita kasih contoh gambar ini, kalian tahu yang kiri itu game apa, teman-teman? Di layar sama harusnya. Game apa yang kiri? Gitu. Game apakah yang kiri? Gitu. Yang tadi most playable game di Steam kayak gitu. Yang sebelah kiri itu adalah game Counter Strike kayak gitu. Ada Counter Strike, yang sebelah kanan itu
Saya tiba-tiba lupa, dia bisa kasih tahu kayak itu. Yang kanan tuh game apa? Valorant. Oh iya, Valorant. Aku tiba-tiba lupa kayak itu. Nah, itu teman-teman. Kayak ada Valorant, ada CS, mungkin sama-sama 5 lawan 5 kayak itu. Tapi secara aturan, teman-teman, secara aturan adalah berbeda kayak itu. Game ini memiliki peraturan yang berbeda, teman-teman. Selanjutnya, game dapat dimenangkan. Jadi, antara Valorant maupun CS punya peraturan berbeda, tapi dua-duanya bisa menang, bisa kalah kayak gitu. Selanjutnya, game pasti interaktif. Kayak tadi contoh CS ya, atau Valorant. Kita klik tombol, apa ya, biasanya buat naik jalan WASD, kayak gitu. Ya pasti kalau kita jalan, ya dia akan jalan ke kiri, W, ya dia akan ke kiri. Kalau D ke kanan, ya dia akan jalan ke kanan. Kayak gitu. Kualitas ketujuh adalah setiap game itu punya tantangan kayak gitu ya. Kalau mungkin CS kita disuruh matiin bom kayak itu atau nyelamatin hostage ya, semuanya ada tantangan. Kemudian game itu punya nilai internal. Nah, nilai internal itu apa, teman-teman? Nilai internal kayak gini. Misal di Super Mario Bros, kita dapat koin. Nah, setelah itu koin itu bisa kita tukarkan ke nyawa. Kalau punya 100 koin bisa dapat 1 nyawa. Tapi 100 koin itu nggak berlaku kalau kalian main Roblox kayak itu. Roblox punya mata uangnya sendiri. Jadi, itu cuma berlaku di game Mario Bros saja, koin itu. Jadi, nilai internalnya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah game itu juga melibatkan pemain, kayak itu. Jadi, game itu pasti ada pemainnya, kayak itu. Kalian tahu kayak mungkin film Squid Game aja ya, semua ada pemainnya 456 orang, kayak itu. Kemudian, game adalah sebuah sistem formal tertutup. Gitu. Jadi kalau kita punya 10 kualitas ini, berarti dapat dinyatakan game kita adalah game sesungguhnya. Game itu separah apa lagi? Separah ini, teman-teman. Rekor penjualan dalam 24 jam, Avengers Endgame itu cuma 157 jutaan dolar, kayak itu. Sedangkan Grand Theft Auto 5 itu sampai 816 juta. Nah, itu nanti kita akan lihat lagi kayak itu. Waktu tahun ini GTA 6 mau keluar kayak itu. Siapa yang nunggu GTA atau siapa yang sudah beli kayak itu, pre-order GTA 6? Adakah teman-teman yang sudah pre-order GTA 6? Kayak itu. Seingat saya harganya Randy ya. Saya ingat saya pas nguji ada Randy kayak gitu. Randy bilang kalau sudah pre-order kayak itu. Pre-ordernya kan 1,1 juta kalau nggak salah. Kalau 1,4 yang deluxe version kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi luar biasa buat kalian yang sudah pre-order, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian yang nggak GTA 6 kayak itu, mungkin yang lagi booming sekali sekarang ada Mecha Chameleon. Ada yang main ini, teman-teman? Boleh angkat tangan mungkin, kasih reaction. Oh, ada yang main kayak itu, ada yang main. Kebetulan saya lagi mager main, jadi nggak ngikutin Mecha Chameleon ini, tapi seru banget kayak gitu. Kalau kalian tahu seberapa gila game ini, ya seru banget kayak gitu. Padahal ini cuma dibuat seingat saya 1-2 orang, tapi itu bisa booming banget kayak itu. Pendapatannya bisa sampai 1 triliunan rupiah kayak itu dengan bikin game. Ini seingat saya di developnya pakai Unity, seingat saya, teman-teman. Kayak itu. Nah, ini beberapa permainan juga yang kita lihat kayak itu, ada Minecraft, kayak itu ada Counter Strike kayak itu. Jadi luar biasa, teman-teman, untuk permainan-permainan ini kayak itu. Jadi sangat-sangatlah banyak dimainkan kayak itu. Nah, pasti jadi pertanyaan kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita mau develop game itu prosesnya gimana sih kayak gitu. Untuk bikin game kayak gitu, prosesnya itu cukup panjang, teman-teman. Makanya kalau kalian tahu GTA 6 itu lama banget prosesnya kayak gitu. Kita tahu GTA 6 itu nggak jadi-jadi kayak gitu. Kapan hari mau keluarnya, kalau nggak salah harusnya pertengahan ini. Tiba-tiba diundur lagi sampai yaitu pre-ordernya ada di November. Jadi lama betul, teman-teman. Lama bener kayak gitu. Nah, kita untuk bikin develop itu nggak main-main, waktunya itu sangat panjang kayak itu. Dari GTA 5 ke GTA 6 itu butuh, seingat saya 10 tahun lebih ada kayak itu. Jadi cukup prosesnya panjang, teman-teman. Dia mulai dari konsep, kalian ngedesain sampai jadi developnya. Nah, hari ini kita akan bahas secara tidak rinci, teman-teman. Kita bahas secara
luarnya dulu. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, pertama, kalau kita mau bikin game itu harus dasarnya dari konsep, teman-teman. Konsep itu pertama, konsep itu ada core idea kita, target kita mau jual ke siapa, selling point, poin-poin penting yang bisa laku itu kayak gimana, sama genrenya. Nah, kita masuk core idea. Jadi core idea itu apa? Core idea itu kalian bisa mendeskripsikan dalam satu kalimat game kalian itu seperti apa, teman-teman. Nah, itu adalah core idea. Jadi kalian bisa deskripsiin. Nah, coba kita main tebak-tebakan. Kalian bisa tebak game ini game apa. Kalian boleh tulis di chat kayak itu. Sebuah permainan Battle Royale di mana 100 orang sekaligus dapat bermain secara daring. Tebak game apakah ini, teman-teman? Yuk, dijawab. Boleh di chat aja. Yang bisa nebak. Harusnya teman-teman gampang ini. Oke, mantap. Weh, jawabannya benar semua, teman-teman. PUBG, kayak itu. Jadi, lebih ke PUBG kayak gitu. Jadi permainan Battle Royale di mana 100 orang bisa bermain secara daring. Jawabannya adalah PUBG. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian tuh bisa mendeskripsikan sebuah game dalam satu kalimat. Pertanyaan selanjutnya adalah ini. Silakan bisa dijawab, teman-teman. Sebuah permainan yang membuat rute air yang akan digunakan untuk mandi oleh buaya. Coba tebak permainan apakah ini, teman-teman? Oke. Randy langsung bisa jawab kayak itu. Jawabannya adalah Where's My Water, teman-teman. Jadi ini permainan jadul zaman dulu, mentok sampai Where's My Water 2 kayak itu. Ini adalah game kita mandiin buaya kayak gitu. Jadi itu, teman-teman. Core idea adalah kalian bisa membuat sebuah ide kayak itu. Dalam satu kalimat kalian bisa mendefinisikan game kalian itu apa. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, target selanjutnya kalian harus juga bisa bedain target. Kita heavy gamer kayak gitu, atau light gamer, atau mungkin family with kids, atau educational gamer. Ini tentu berbeda, teman-teman. Contoh, kita tahu game terbaru ada Resident Evil Requiem sama game Temple Run. Ya, ini targetnya beda, teman-teman. Kalau Resident Evil ya yang main memang heavy gamer banget kayak gitu, triple A gamer kayak gitu. Selanjutnya kalau Temple Run ya yang main beda lagi kayak itu, yang main ya orang-orang yang suka casual, santai-santai aja. Jadi berbeda, teman-teman. Setiap permainan tuh nggak bisa disamain. Kita harus targetin orang mana yang mau kita target kayak itu. Jadi nggak bisa kita juga nanti desainnya juga akan berbeda, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada selling point. Nah, ini poin penjualan. Jadi kalau kita mau jual sebuah game, itu ada beberapa selling point-nya. Jadi pertama itu adalah dari tema kayak gitu. Jadi kita harus punya karakter yang ikonik seperti jualan Pokemon. Nah, Pokemon itu karakternya ikonik sampai sekarang kalian pun masih pakai. Sampai sekarang bahkan trading card gamenya, TCG-nya itu sangat-sangatlah rame kayak gitu. Yang kalian tahu satu kartu bisa dijual sampai puluhan juta. Nah, basicnya sebelum trading card game, dia basicnya adalah dari game kayak itu, dari game di Game Boy dulu kayak itu Nintendo, terus barulah karakternya ikonik dijual-juali kayak itu jadi merchandise lah, jadi macam-macam. Jadi tema ini sangatlah penting, teman-teman. Selanjutnya biasanya selling point ini kita bisa juga cari game reference kayak itu. Jadi untuk buat dapetin selling point sini, selain gameplaynya, story, sama karakternya, kita juga bisa pakai referensi untuk bikin selling point yang bagus. Contohnya, kita ada game Watch Dogs. Watch Dogs itu adalah game yang cukup keren lah, kayak gitu. Versi modernnya dari GTA. Nah, dia referensinya juga GTA kayak gitu, tapi dibikin dunianya lebih modern. Kalau setelah Watch Dogs, kita tahu lagi ada Cyberpunk 2077. Nah, itu versi lebih modernnya lagi karena orang bisa di customable lah kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya kita harus perhatiin juga adalah game genre. Jadi untuk milih game itu kita harus bisa mengelompokkan game kayak gitu. Game kita itu termasuk apa? Karena ada orang itu berbeda-beda. Ada yang suka action, ada yang suka macam-macam. Sukanya itu beda-beda. Nah, jenis
jenisnya ini itu biasanya tergantung dari tantangan permainan yang dihadapi. Biasanya itu bisa juga campur-campur, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi, kita langsung aja dari action. Ini ada banyak all genre, kayak itu. Yang paling banyak laku itu action, kayak itu. Itu yang banyak tantangannya biasanya. Selanjutnya adventure, itu petualangan biasanya, teman-teman. Selanjutnya itu ada strategi. Ini yang butuh taktik atau RPG. Ini gabungan dari adventure sama ada interaksi detail yang dipakai. Nah, ini beberapa genre. Nanti di pertemuan keempat kita akan lebih bahas detail kayak itu. Jenis-jenis genre di game itu ada apa aja. Selanjutnya ada simulation. Nah, ini kalau kalian tahu ada simulasi jadi kambing juga, kayak itu Goat Simulator, ada sport, FPS, dan casual. Itu. Nah, Roblox, kayak itu. Roblox ini genrenya apa? Ini udah genre campuran, teman-teman. Jadi, Roblox ini udah genrenya campuran. Kita tahu namanya itu, genrenya itu game creation system, kayak itu. Massively multiplayer online. Jadi, genrenya itu udah berubah, kayak itu. Tekken, kayak gitu. Kita tahu game Tekken itu udah berubah juga. Genrenya udah namanya fighting, kayak itu. Ini turunannya dari action, teman-teman. Nah, selanjutnya dari kalian sudah bikin tuh konsepnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah kalian mendesainnya, teman-teman. Kalian bisa mendesain dari gamenya. Nah, ngedesain game ini macam-macam. Kita harus melalui beberapa tahap. Mulai dari visualisasinya, mau kelihatan kayak gimana, gameplaynya sampai replay value-nya. Ini seneng buat diulang-ulang itu karena apa? Visualisasinya kita harus nentuin game kita mau 2D, 3D, atau 2,5D, semi-semi 3D, atau kita mau pakai animasi karakter kayak gimana. Terus background-nya mau seperti apa, special effect-nya mau gimana, cutscene-nya ini harus benar-benar dibahas, teman-teman. Makanya ingat lagi adalah GTA 6 bikinnya lama, kayak itu. Jadi visualisasi ini sangat-sangat menentukan, teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa bagus, kayak itu. Contohnya ini game Mario Bros, kayak itu. Visualisasinya benar-benar harus dijabarin setiap karakternya. Nah, ini UI-nya juga tampilan-tampilannya ini harus kelihatan juga, teman-teman. Selanjutnya, gameplay, aturan permainan, kayak gitu. Kita harus benar-benar nyusun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Gimana sih bikin permainan yang lebih menarik, kayak gitu. Jadi kita harus nentuin dulu aturan permainannya, tujuan permainannya, sama level desainnya, kayak gitu. Contoh, kita ada game catur. Nah, ini kan game catur ya, kita tahu lah cara mainnya seperti ini, kayak gitu. Nah, gimana kalau kita rubah konsep catur itu jadi bentuknya bulat, jadi bentuknya segi nggak karuan, kayak gitu. Itu bisa juga, teman-teman. Kalau kita punya basic dari game kita, itu bisa jadi hasilnya bagus seperti ini. Jadi, aturan permainan kita harus jelas dulu, nanti kita bisa custom lagi, jadi sebuah permainan yang unik dan menarik. Jadi, biasanya kita butuh referensi, biar kita bisa bikin sebuah game yang lebih menarik, teman-teman. Selanjutnya replay value. Nah, ini kita kalau orang itu kepingin bisa itu dimainin, karena replay value ini penting dalam sebuah kita membuat desain game. Kalau kita nggak ada replay value-nya, orang itu jadi malas untuk main game kita lagi, kayak itu. Ada random, ada custom, record, multiplayer, sama mode Apple. Contohnya, nah ini replay value yang saya suka, kayak itu, adalah GTA San Andreas. Kita bisa nge-cheat, kayak itu, R1, R2, L1. Nah, itu harus cepat. Kalau kita mau cepet-cepetan dapetin uang sama armor secara cepatnya, itu GTA San Andreas. Nah, ini salah satu juga replay value. Orang mau main lagi karena bisa nge-cheat, kayak itu. Itu salah satunya, teman-teman. Nah, setelah dari desain itu, kayak itu, kita dari konsepnya dapat, kita ngedesain, selanjutnya adalah ngedevelop. Ya, develop ini kita kenal dengan namanya game engine software-nya, teman-teman. Nah, game engine ini itu adalah software buat kita bisa bikin game dengan cepat, teman-teman. Tapi bisa dipakai buat ngembangin game serius, kayak gitu. Contoh yang paling banyak dipakai Unity, kita bisa pakai Unreal Engine, ini juga ada. Game Maker ini juga mumpuni juga. Ini lebih terkaitnya biasanya Game Maker ini adalah 2D. Kalau Unreal sama Unity ini adalah game 3D. Teman-teman, seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itu
teman-teman. Nah, selanjutnya untuk develop biasanya ada beberapa software tambahan seperti Photoshop, Illustrator, Figma, PixArt, kayak itu. Ada Blender, 3ds Max Maya. Nah, ini untuk mendukung kalian. Selanjutnya, biasanya setelah kalian jadi, ya wajib dipublish biar ada yang main. Kalau nggak kalian publish, ya nggak seru, nggak bisa dimainin orang-orang. Gitu. Nah, ini kalau kalian kepingin tahu revenue dari game, kalau kita misal publish itu ke Steam atau Epic Games, itu kira-kira secara pendapatannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat memang Epic Games itu ngasih developer lebih besar, 88% itu dikasih ke developer. Jadi kita developer lebih untung kalau uploadnya di Epic Games. Tapi Epic Games itu rata-rata adalah game-games yang AAA biasanya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau bikin game kayak itu harus mulai dari mana? Sebenarnya 1-2 orang aja itu bisa dilakukan. Seperti game Mecha Chameleon itu cuma dari 1 orang, seingat saya, kayak itu bisa bikin game. Game sebagus ini, Lost Soul Aside juga ini, itu cuma dibikin juga awalnya dari 1 orang, baru nanti dibeli lisensinya sama PS5, baru bisa jadi banyak. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada mini challenge dari saya kayak gitu. Mungkin ini bisa dikerjakan di minggu depan, teman-teman, yaitu mini challenge dari saya. Jadi, untuk kalian bisa memahami benar-benar konsep game ini. Silakan nanti teman-teman bisa kerjakan dan presentasikan di minggu depan. Jadi, saya punya, dari yang sudah saya ajari di pertemuan ini, itu silakan bikin sebuah konsep game, teman-teman, di mana mahasiswa itu terjebak di kampus saat listrik padam, kayak itu. Silakan definisikan core idenya dalam 1 kalimat kayak itu. Terus target playernya kira-kira siapa sih kayak itu. Selling point, apa keunikan utama dari game kalian dan genrenya. Silakan bisa teman-teman kayak itu kerja. Ini ada beberapa poin penilaiannya kayak itu. Nanti silakan kumpulkan dalam format A4 PDF teman-teman dan silakan bisa dikumpulkan di minggu depan. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Nah, jadi kesimpulan week 1 ini, kalian bisa ngerti kayak gitu, gimana sih workflow-nya dari bikin sebuah game. Dari konsep, desain, sampai development. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk mata kuliah GCD, Game Concept and Design pertemuan pertama. Terima kasih, teman-teman. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Game Concept and Design. Melalui materi ini, saya berupaya memberikan gambaran bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman teori saja, tetapi juga dilengkapi diskusi, interaksi, assessment, dan praktek dalam menyusun konsep game. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran dengan mendalami industri game, kemudian mengembangkan ide awal menjadi konsep yang lebih terstruktur. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga mahasiswa mampu menyusun game design dokumen, mempresentasikan game konsep pitch, dan menghasilkan prototipe yang dapat dimainkan. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat menjadi gambaran nyata mengenai proses pengajaran yang saya laksanakan, mulai dari penyampaian materi, keterlibatan mahasiswa, pemberian umpan balik, hingga penerapan pengetahuan melalui kegiatan praktik. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen Universitas Surabaya tahun 2026 atas kesempatan dukungan dan pendampingan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pihak di Universitas Surabaya yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga proses pembelajaran yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Salam multikultur.